Saudara, memasuki hari ke-12 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, Polda Metro Jaya, jadi di DKI Jakarta ini akan ditambah titik penyekatan atau penutupannya. Dari 63 titik akan ada penambahan penyekatan menjadi total 100 titik penyekatan di wilayah DKI Jakarta. Adanya peningkatan mobilitas masyarakat menjadi alasan ditambahkannya titik penyekatan. Meski pada awalnya mobilitas sempat turun drastis, memasuki hari ke-12 ternyata kembali terjadi peningkatan mobilitas masyarakat yang menuju ke kota DKI Jakarta. Sempat terjadi penurunan. Google Basic, Google Traffic sudah kita lihat ada penurunan sampai 50%, kemudian 30%, sekarang sudah mulai ada tingkat kenaikan. Tingkat-tingkat penyekatan sudah kita lakukan, tetapi kedisiplinan masyarakat masih kurang. Memang betul, penyangga-penyangga ini sepi. Tetapi ada upaya dari masyarakat-masyarakat ini yang tahu sudah non-esensial, non-kritikal tidak boleh, mereka lewat jalan tikus. Ya, padahal tujuannya untuk menyadarkan masyarakat bahwa COVID ini bukan main-main. Caranya cuma satu kuncinya. Kurangi mobilitas atau hentikan mobilitas kalau tidak terlalu penting. Saudara, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Gracia Adur yang sekarang berada di sekitar Underpass Mampang, Jakarta Selatan yang menjadi salah satu titik penyekatan tambahan di wilayah DKI Jakarta. Gracia, selamat pagi. Bagaimana situasi di sekitar Underpass Mampang, Jakarta Selatan, Gracia? Situasinya, masyarakat sudah banyak yang tahu atau banyak yang belum tahu? Silakan, laporan Anda. Proses penyekatan khususnya di Underpass Mampang Perapatan ini sudah dimulai sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dan akan berlangsung selama 3 jam yang akan berhenti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kondisi situasi terkini khususnya di Mampang Perapatan ini terjadi kepadatan ataupun kemacetan sepanjang 1 km lebih karena adanya proses penyekatan yang dimana proses penyekatan yang membuat macet ini adalah pemeriksaan surat-surat seperti cek surat tanda registrasi pekerja dan juga surat tugas. Dari hasil pemantauan para petugas kepolisian dan juga TNI ini masih banyak warga yang bukan dari sektor non esensial dan juga kritikal yang masih nekat untuk melakukan mobilitas atau pekerjaannya hari ini, sehingga ini yang menjadi timbul adanya kemacetan panjang di hari pertama lokasi tempat penyekatan baru. Jalan Mampang Perapatan ini menjadi salah satu lokasi titik penyekatan baru. Alasannya mengapa? Karena di lokasi Mampang Perapatan ini banyak sekali jalur-jalur tikus menuju ke arah Kuningan, sehingga dari sini hasil koordinasi antara Polda Metro Jaya dengan pihak TNI dan juga Pemprov DKI Jakarta menjadikan Mampang Perapatan ini sebagai salah satu lokasi penyekatan yang baru di sini. Dan kalau informasi tadi dari Kombes Pol Sambodo Purnomo Yugo, untuk di Mampang Perapatan sendiri mekanisme pemeriksaannya ini masih sama seperti pengecekan STRP, surat tugas, dan kalau bukan non sektor esensial atau kritikal maka akan diputarbalikkan ke arah tendean dan juga Blok M. Khusus di Mampang Perapatan sendiri ini dilakukan 2 penyekatan. Selain di Underpass Mampang Perapatan, ini juga dilakukan di depan kantor pos Mampang Perapatan dari arah tendean menuju ke arah Kuningan. Jadi memang di arah Mampang Perapatan ini dikhususkan bagi warga atau pengendara yang melakukan kegiatan di arah Kuningan, sehingga ini harus dilakukan penyekatan. Dan kalau sampai sejauh ini target penurunan ini masih belum tercapai, khususnya PPKM darurat di wilayah DKI Jakarta masih 20%, sehingga ini titik penyekatannya masih harus terus dilakukan guna untuk menekan penyebaran COVID-19 karena sekarang kasus positif aktif ini sudah meningkat sampai di angka 54.000 lebih, sehingga ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya beserta jajarannya untuk melakukan proses penyekatan khususnya di Mampang Perapatan ini, Bayu.
Baik, Gracia sedikit saja. Kalau kita lihat di belakang Anda ini banyak kendaraan roda 2 yang disekat begitu diperiksa untuk surat-suratnya. Apakah ini kemudian berdampak pada terjadinya kemacetan di jalur yang tidak terjadi penyekatan sebelum mereka masuk ke dalam underpass Mampang? Gracia. Betul sekali Bayu dan juga saudara, memang sebelumnya di kawasan Mampang Perapatan ini bukan merupakan lokasi penyekatan karena ada banyaknya jalur tikus, kemudian mobilitas khususnya di dalam kota DKI Jakarta ini meningkat, maka salah satunya di Mampang Perapatan ini jadi penyekatan. Kalau Anda lihat ini sudah berlangsung sekitar hampir 2 jam, kemacetan malah semakin panjang, ada sekitar 1 hingga 2 kilometer lebih khususnya di Mampang Perapatan ini. Tadi kami sempat sedikit berbincang dengan Kombes Pol Sambodo Purnomo Yugo bahwa memang kami menanyakan bagaimana antisipasinya karena hari pertama ini sudah terjadi kemacetan yang cukup panjang. Menurutnya bahwa ini wajar kalau terjadi kemacetan maka dilakukan proses antisipasi pemeriksaan secara cepat dan ini nanti akan terhenti sampai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Mengapa? Karena dirasa pada pengendara atau warga yang bekerja di sektor esensial dan juga kritikal ini melakukan pekerjaan atau keberangkatan ke kantornya masing-masing dari pukul 6 sampai pukul 10 pagi sehingga pengecekan surat ini hanya dilakukan selama 3 jam saja. Setelah itu tidak ada pengecekan surat-surat, namun jalan di underpass ini akan tetap ditutup. Bayu. Baik, Gracia Adur, terima kasih laporan Anda dari titik penyekatan tambahan di DKI Jakarta, underpass Mampang, Jakarta Selatan. Dan kami